Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita sudah melewati 10 hari. Mudah-mudahan perjalanan kita di bulan Ramadan ini betul-betul sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Kita ditarbiyah di bulan Ramadan ini, pada saat ketika selesai di bulan Ramadan kita kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Mencintai dan memuliakan beliau, kita harus mengingatkan bahwa bagaimana Rasulullah menjadi qudwatul fil hayat, menjadi teladan segala sumber dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah pribadi Rasulullah itu, bagaimana Rasulullah memiliki kesantunan, akhlak yang baik, memberikan yang terbaik kepada siapapun, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Itulah menjadi qudwatul fil hayat, menjadi contoh dalam hidup kita. Semoga pada kesempatan hari ini Allah berikan hidayah, selalu senantiasa kita mencintai beliau dan selalu patuh dan taat kepada perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan ayat Al-Quran di mana di situ Allah memberikan gambaran indikator mereka yang berhasil ditarbiyah di bulan Ramadan. Ayatnya adalah dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133-134. Allah gambarkan bagaimana mereka orang yang berhasil meraih Ramadan. 10 hari yang kita sudah lewati sebetulnya harus ada pada pribadi kita. Yang pertama, Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran itu, yang pertama hasil Ramadan kita ini yang pertama selalu bersegera kepada ampunan Allah. Ciri orang yang berhasil meraih Ramadan itu, mereka lidahnya basah dengan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan dalam sholat sunat tarawih ya, di tarawih yang keempat ya, rakaat yang keempat, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfirah. Jadi bersegera ya. Memohon ampun kepada Allah itu adalah menjadi satu kebiasaan. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Az-Zariyat, surat 51, dalam Al-Quran tersebut, dalam ayat 15, 16, 17, 18, Allah gambarkan bagaimana ahli surga kebiasaan di dunianya. Jadi kalau kita mau termasuk ahli surga, sebetulnya dilihat dari surat Az-Zariyat itu, dalam ayat 18-nya itu adalah Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang pada waktu sahur dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dipaksa kita untuk sahur. Nah, pada saat setelah beres sahur ya, menjelang subuh beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, Allah menyampaikan dalam Ali Imran itu, di bulan Ramadan itu hasilnya harus ada pada diri kita itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua adalah dermawan. Mereka yang selalu berbagi, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Ini konteks di dalam Al-Quran ini adalah bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang bertakwa itu, dia memiliki sifat dermawan, jiwa sosialnya tinggi. Dan itu adalah bagian bagaimana Islam memberikan yang terbaik buat kita menjadi makhluk sosial yang dermawan. Ramadan ini syahrul muwasi, kata Rasulullah, bulan penuh dalam berbagi. Jadi di bulan Ramadan ini harus ditingkatkan berbagi kita.
Di dalam Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada wakaf, ada sedekah jariyah ya. Banyak yang harus kita amalkan di bulan Ramadan ini, dan nanti 11 bulan ke depan itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena amalan yang terbaik ketika kita selalu memberikan yang terbaik kepada sesama manusia, maka itulah adalah pahala yang luar biasa. Makanya di dalam surat Ali Imran itu Allah gambarkan orang-orang yang bertakwa hasil daripada Ramadan, maka mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi, menjadi ibadur rahman, hamba yang selalu memiliki kasih sayang. Dan berikutnya yang ketiga, hadirin, Allah menyampaikan wal kadzibinal ghaidz. Mereka orang-orang yang bertakwa itu hasil dari Ramadan ini dilatih untuk bisa menahan amarah ya. Ini amarah ini emosi yang harus terkendali. Amarah itu harus hilang pada diri kita. Rasulullah dalam hadisnya itu mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, walakal jannah. Maka kamu akan masuk surga. Artinya bahwa Ramadan ini kita harus bisa dilatih diri kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Salah satunya adalah hawa nafsu amarah ini. Allah dalam surat An-Naziat menyampaikan siapa mereka yang bahagia. Orang yang bahagia itu justru bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa innal jannata hiya ma'wa. Barang siapa orang yang bisa menahan takut sama Allah dan bisa menahan hawa nafsunya, bisa mengendalikan diri, salah satunya adalah pendidikan di Ramadan ini. Ini luar biasa. Kata Allah, bahagia orang itu. Orang yang gak bahagia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang berikutnya ada wal afina anin nas. Ramadan melahirkan jiwa pemaaf ya. Ini kalau lihat figurnya Rasulullah itu luar biasa. Bagaimana Rasulullah memaafkan kepada sesama. Ini yang harus kita hadirkan pada pribadi sifat kita. Bagaimana kita tidak ada sifat zolim, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat balas dendam ya. Ini adalah bagian daripada ciri orang-orang yang bertakwa yang lahir pada saat ketika dia berhasil di Ramadan. Oleh karena itu ayo kita saling memaafkan setiap hari, setiap saat kita selalu memaafkan orang lain kesalahannya. Karena ketika kita memaafkan, justru itulah menjadi sifat yang terbaik pada diri kita. Dan yang terakhir hadirin dalam surat Al-Imran itu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan yang terakhir adalah Ramadan ini harus menjadikan diri kita senantiasa mencintai kebaikan. Karena Allah mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini meningkat ibadah kita. 11 bulan ke depan itulah yang harus kita pertahankan ibadah kita. Pada saat Ramadan kita sering berjamaah, sering sholat 5 waktu tepat waktu. Maka itulah yang menjadi kebaikan kita. Bacaan Al-Qurannya ditingkatkan di Ramadan. Pada saat di 11 bulan ke depan, Al-Quran itu jangan sampai kita tinggalkan. Itulah tarbiyah pendidikan yang Allah berikan di Ramadan, yang Allah gambarkan pada surat Ali Imran itu. Dan Allah menyampaikan mereka berhak untuk mendapatkan fa'inal jannata ya ma'wa. Tempatnya adalah surga yang seluas jagat raya ini. Mudah-mudahan Ramadan kita ini melahirkan sosok pribadi yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran itu. Dan kita menjadikan Ramadan ini untuk nanti kita berbahagia mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Poinnya hari ini surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133 dan 134. Silakan dibuka lagi. Di situ Allah gambarkan bagaimana ciri-ciri orang yang hasilnya daripada Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah dan senantiasa kita mendapatkan hidayah untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa lakum